karena ada orang yang mau membeli apartemennya. Suwon begitu bersemangat menantikan momen yang tepat untuk membeli koin tersebut di harga terendah. Hanya dengan modal keyakinan dari informasi yang katanya bersumber dari orang dalam itu, Suwon akhirnya membeli koin kripto dan menghabiskan semua uang 900 juta yang baru saja didapatkannya. Setelah beberapa hari, Suwon melihat pergerakan koin yang dibelinya perlahan naik dan memberikan keuntungan. Disinilah Suwon merasa hidupnya akan berubah dan ia pun mulai membereskan apartemennya yang begitu berantakan. Suwon hanya perlu bersabar sebentar lagi menghadapi masalah di apartemennya. Tapi malam ini Suwon melihat ada orang yang mengintai kamarnya dan ia yakin pelakunya adalah orang di lantai 13. Lantai tepat di bawahnya. Tapi saat Suwon menggedor kamar orang di lantai 13 sepertinya tidak ada orang. Ia pun mulai memperlihatkan dari luar dan tiba-tiba orang yang tinggal di lantai 13 ini ada di sebelahnya dan ia malah balik menuduh Suwon yang membuat keributan di apartemen mereka. Dan jika Suwon masih berisik, ia tak segan-segan akan menghabisi Suwon. Tentu saja hal ini membuat Suwon semakin kesal karena ia sama sekali tidak pernah membuat keributan. Saat ini Suwon hanya fokus menunggu waktu yang tepat untuk menjual koin kriptonya dan mendapat uang miliaran. Tapi menjelang hari itu, Suwon selalu mengalami mimpi buruk sampai-sampai ia harus memanggil ibunya datang menemaninya. Walaupun mimpi buruk yang menghantuinya tak pernah berhenti, Suwon tetap harus sabar. Pria ini untuk pertama kalinya menyalakan AC di apartemennya karena selama ini ia tak punya uang untuk bayar listrik. Suwon sebentar lagi akan menjadi miliarder karena koin kripto yang ia beli kini sudah menghasilkan keuntungan luar biasa. Tapi tiba-tiba malam ini lagi-lagi Suwon mendengar suara bising di apartemennya dan para penghuni apartemen malah datang untuk menggeledah kamar Suwon. Semua orang menuduh Suwon lah yang membuat keributan selama ini sampai pengawas apartemen harus memaksa masuk untuk memeriksa kamar Suwon. Awalnya Suwon menolak, namun salah satu penghuni di lantai 13 yang Suwon yakini sebagai dalang keributan juga mau mengizinkan kamarnya digeledah agar semua orang bisa tahu siapa sebenarnya yang bermasalah di apartemen ini. Akhirnya kamar Suwon diperiksa dan tak terduga ternyata malah ditemukan sebuah HP yang tersambung ke speaker yang juga terhubung ke semua lantai di apartemen ini. Suwon tentu saja tak mengerti mengapa tiba-tiba bisa ada HP dan speaker di kamarnya. Suwon kembali menuduh bapak tua penghuni lantai 13 sebagai dalang semua ini dan Suwon merasa dijebak dan difitnah. Situasi juga semakin gawat bagi Suwon karena pria ini malah berpura-pura dipukul dan pura-pura tak sadarkan diri. Polisi pun datang karena sudah dilaporkan para warga dan Suwon harus ditahan padahal tidak berbuat apapun. Pria ini harus ditahan di kantor polisi sedangkan pagi ini ia harus menjual semua koin kripto yang sudah ia beli dengan semua uangnya. Jika lewat dari waktu yang ditentukan, koin tersebut akan anjlok dan Suwon akan kehilangan semua uangnya. Suwon mencoba memohon kepada polisi untuk meminjam HP sebentar saja. Untunglah polisi masih berbaik hati dan memberikannya. Tapi ternyata layar HP Suwon sudah pecah dan tak bisa digunakan. Suwon harus mencari cara lain. Ia berpura-pura mules dan saat borgol dilepaskan, ia malah mau mencoba kabur tapi tertangkap. Lalu saat ia masuk ke ruang Kapolsek, Suwon melihat ada komputer dan ia nekat masuk ke dalam sana lalu membuka akun kriptonya menggunakan komputer ini. Sempat terjadi masalah karena saat login Suwon harus tetap verifikasi